Ibu dan bayi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur berinisial PK dan PM mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh seorang pria yang merupakan suami dan ayah dari PM berinisial NR. PK mengalami luka bakar pada telinga kanan, lengan kanan dan kiri, area mata kanan serta lutut dan paha kiri. Sementara PM yang masih berusia 18 bulan mengalami luka yang cukup serius. Bocah itu menderita luka bakar pada bagian muka, dada, lengan tangan kiri dan kanan, serta paha kanan dan kiri. Peristiwa itu terjadi di sebuah kos di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Karena kejadian tersebut, PM mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Tubuhnya dilumuri perban. Saya sebagai seorang ibu ikutan menjerit dan merasakan sakit hati melihat anak kecil disiksa oleh apalagi orang tua kandungnya sendiri, itu bapaknya. Semoga yang pastinya kita berharap si kecil, si bayinya itu diberikan kesembuhan yang benar-benar sembuh dan benar-benar bisa tidak ada halangan pun untuk dia menjalani hidupnya ke depan. Kemudian diberikan kesembuhan tidak hanya secara fisik tapi juga di mana ini lu gitu. Lu udah berobat ke psikiater belum? Udah pergi ke psikiater belum? Ada kejiwaan atau ada apa gitu. Kalau memang ada masalah di rumah tangga lu sama istri lu atau sama siapapun, jangan anak kecil yang lu bawa-bawa. Anak kecil tuh nggak tahu apa-apa, ibarat malaikat. Itu yang lu siram air keras, dia bisa ngebalas gitu. Kalau itu anak udah gede, mungkin kepala lu yang dilempar. Mulanya pelaku mendatangi kosan untuk menjenguk anak dan istrinya. Sebelum penyiraman air keras, pelaku dan istrinya sempat cekcok ihwal hubungan mereka. Puncaknya, pelaku menyiramkan air keras ke korban di saat korban tengah tertidur lelap. Tanggapannya juga Innalillahi ya Allah, itu benar-benar bukan kayak perbuatan seorang manusia ya. Manusia aja bisa tahu yang mana yang dilakukan benar apa enggak. Ya doa aku ya semoga anaknya bisa cepat pulih dan pelakunya dihukum seberat. Usai menyiram air keras, pelaku NR melarikan diri ke kampung halamannya di Magelang, Jawa Tengah, hingga akhirnya keberadaannya diketahui oleh pihak berwajib. Mudah-mudahan Allah berikan anak itu banyak sekali kebahagiaan setelah ini, kemudahan dan juga cinta dan kasih sayang tentunya. Dan untuk bapaknya semoga tentunya bagaimanapun dia adalah orang tuanya, tapi tetap kita berharap bahwa bapaknya diberikan hukuman yang semestinya, karena disitulah dia akan belajar banyak gitu atas kesalahan-kesalahannya, dan juga mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya untuk sadar atas kesalahannya dan juga bisa lebih bertanggung jawab untuk Di mana hati lu Bapak? Di mana gitu loh? Di mana gitu loh? Apakah engkau aku udah nggak ngerti. Udah bingung gue. Ada masalah apa sih? Masalah seberat apa sih? Kok bisa anak kecil yang gak ngerti apa-apa, yang cuma bisa nangis, lu siram air keras? Coba siram air keras tuh ke elu. Dua orang pencuri motor melarikan diri usai aksinya diketahui oleh warga setempat. Peristiwa itu terjadi di daerah Luwiliang, Jawa Barat. Saat melarikan diri karena dikejar oleh warga, salah satu pelaku yang dibonceng tiba-tiba terjatuh hingga akhirnya ia bergelantungan hingga terseret demi menyelamatkan diri. Warganet yang melihat kejadian itu pun tampak geram dengan warga yang melihat aksi tersebut. Ada beberapa orang yang mengejar, ada pula yang tampak bingung dan justru malah menyaksikan kaburnya pencuri tersebut. Alhasil, dua pencuri itu pun berhasil lolos dari amukan massa.
Iya, ngeri karena makin kesini tuh orang-orang tuh makin berani, dan yang lebih ngerinya itu gak ketangkap, itu yang ngerinya. Karena kan kalau misalkan gak ketangkap, dia bisa melakukan kejahatan itu lagi di tempat lain. Makanya buat teman-teman lebih hati-hati aja di jalan ataupun di mana, karena kita nggak pernah tahu bahaya yang akan datang. Ustadz Dery Sulaiman mendatangi rumah Jennifer Koppen untuk silaturahmi sekaligus bertakziah. Selain itu, Ustadz Dery juga menguatkan Jennifer yang hingga saat ini masih dihantui rasa bersalah lantaran tak mampu menahan Dali Wasing hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya akibat kecelakaan. Karena selalu berkubang dengan rasa bersalahnya, Ustadz Dery Sulaiman pun menyarankan Jennifer mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki diri. And I keep blaming myself. Rupanya pesan dukungan dan nasihat dari Ustadz Dery itu membuat Jennifer tak kuasa menahan kesedihannya. Ia berulang kali menyeka air matanya dengan tangan dan tisu. Ibu satu orang putri itu pun tampak berusaha tenang meski masih sangat berduka dengan kepergian sang suami yang mendadak. Momen itu pun turut menjadi sorotan warganet dan jadi perbincangan di media sosial. Para warganet sekali lagi ikut memberikan pesan dukungan untuk Jennifer agar tetap tegar dan tabah menghadapi kematian suami tercinta.